Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Rifkoh, mahasiswi TZB Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang insya Allah akan sharing mengenai konsep investasi pada peer-to-peer lending. Langsung saja kita mulai dengan pengertian peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah sebuah platform yang menghubungkan pemberi pinjaman atau investor dengan penerima pinjaman atau debitur secara online. Sama halnya dengan kredit tanpa agunan, peer-to-peer lending tidak mensyaratkan jaminan atau agunan atas pinjaman dana yang diberikan. Peer-to-peer lending memungkinkan setiap individu mengajukan pinjaman atau memberikan pinjaman untuk berbagai kebutuhan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah, seperti bank atau koperasi sebagai perantara. Debitur akan memperoleh pinjaman dana setelah aplikasi pinjamannya dianalisis dan disetujui oleh tim analisis fintech tersebut. Oleh karena itu, peer-to-peer lending juga dikenal sebagai pinjaman online. Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep online marketplace yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Karena sistem yang ada pada fintech peer-to-peer lending ini mempertemukan pihak peminjam atau debitur dengan pihak yang memberikan pinjaman atau investor. Jadi, boleh dikatakan bahwa peer-to-peer lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang. Selain itu, proses dan sistem peer-to-peer lending mudah digunakan, ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan sebagainya, yang prosesnya jauh lebih kompleks. Sebagai alternatif, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem peer-to-peer lending. Dan oleh karena itulah, maka disebut peer-to-peer. Adapun pada investasi, dananya dilakukan langsung oleh pendana. Perusahaan peer-to-peer lending hanya menyiapkan platform untuk melakukan pendanaan dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari kesepakatan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Risiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Hal ini sudah terlampir pada setiap disclaimer setiap perusahaan bahwa layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Adapun mekanisme investasi di peer-to-peer lending di Indonesia sangat beragam, dari basis atau sistem perusahaan tersebut, yang terdiri dari konvensional dan syariah, yang mana pada dua jenis usaha tersebut di Indonesia sudah ada peraturan yang legal yang dibuat oleh OJK, yaitu POJK pada tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan untuk syariah sendiri harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 11/DSN MUI /9/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah. Perbedaan peer-to-peer lending konvensional dan syariah yaitu pada akadnya. Pinjaman atau pembiayaan konvensional menggunakan akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditentukan tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil. Sedangkan pembiayaan syariah yang mana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dengan adanya hal ini, dalam pembiayaan syariah kita tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman, melainkan dengan akad murabahah, ijarah wa iqtina, serta musyarakah mutanakiswah. Agar investasi sesuai dengan syariah dapat dilakukan dengan beberapa model layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam Fatwa DSN MUI, seperti pembiayaan anjak piutang atau factoring, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau purchase order, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller, kemudian pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, atau pembiayaan untuk pegawai atau employee, dan pembiayaan berbasis komunitas atau community based. Dan agar kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan Islam, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian, bagaimana skema fikih muamalah berinvestasi di peer-to-peer lending syariah? Skemanya adalah yang pertama, pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara, kemudian penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan,
Lalu, penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara, kemudian penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan, kemudian pemberi pembiayaan membayar ujroh atau imbal hasil kepada penyelenggara. Yang terakhir, penyelenggara memberikan ujroh atau imbal hasil kepada pemberi pembiayaan. Adapun tujuan utama ekonomi Islam adalah falah. Falah merujuk pada kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber material yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Kegiatan investasi peer-to-peer lending memiliki manfaat, antaranya bagi individu ialah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa yang akan datang, dia mendapat keuntungan dari hasil melakukan pendanaan. Kemudian juga manfaat pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu membantu beberapa UMKM untuk mencukupi keuangannya. Peer-to-peer lending bermanfaat untuk orang lain dalam hal distribusi kekayaan. Meski memiliki manfaat, akan tetapi dalam ekonomi Islam, muamalah haruslah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak semua praktik investasi diperbolehkan. Jika investasi peer-to-peer lending dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka investasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu falah. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.